Perkenalkan, nama saya Niputuan Mayanda dengan NIM G00231136 dari kelompok B7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Tractus digestivus. Jadi yang pertama itu lapisan dinding abdomen. Nah, lapisan dinding abdomen ini bisa dilihat dari anterolateral dan posterior. Nah, kalau dari anterolateral, yang paling superficial itu adalah yang pertama kulit. Kemudian fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dia dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan fascia Scarpa. Nah, fascia Camper ini ketebalannya dia bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan dari lemak. Kalau fascia Scarpa dia merupakan lapisan membranosa dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Kalau pada pria, fascia superficialis ini dia berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut atau polos yang disebut dengan fascia dartos. Nah, kalau pada wanita, lapisan seperti superficialis ini dia merupakan komponen labium maius pudenda. Selanjutnya adalah fascia profunda. Nah, fascia profunda dia merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia Scarpa. Kemudian yang selanjutnya adalah musculi et aponeurosis. Nah, jadi muskulus-muskulus yang terdapat pada musculi et aponeurosis itu adalah musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Selanjutnya adalah fascia transversalis. Nah, fascia transversalis dia merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, dia tuh paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Kemudian fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Nah, fascia ini dia memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini tuh juga dia berisi lemak. Fascia ke arah sisi anterior tubuh dia itu disebut dengan preperitoneal, sedangkan fascia yang ke arah sisi posterior tubuh dia disebut sebagai retroperitoneal. Dan selanjutnya adalah lapisan yang paling profunda, yaitu adalah peritoneum parietal. Kemudian dari segi posteriornya itu yang pertama yang paling superficial yang pasti adalah kulit, kemudian fascia superficialis dorsi, kemudian muskulus yang terbagi menjadi yang pertama, lapisan pertama itu musculus latissimus dorsi. Kemudian lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Kemudian untuk lapisan ketiganya itu ada musculus multidifus, multifidus, musculus interspinals, musculus obliquus internus abdominis. Kemudian lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Kemudian adalah lapisan fascia extraperitonealis yang berisi lemak. Dan lapisan yang paling profunda yaitu peritoneum parietal. Nah, itu adalah lapisan dinding dari posterior. Selanjutnya adalah muskulus-muskulus yang melapisi dinding abdomen. Nah, yang pertama itu adalah flat muscle. Nah, flat muscle yang ada di dinding abdomen itu terdiri dari musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Selanjutnya vertical muscle. Nah, untuk vertical muscle-nya sendiri itu nanti dibungkus oleh vagina musculi recti. Nah, vertical muscle-nya ini terdiri dari musculus rectus abdominis, jadi dia yang membentuk six pack, dan musculus pyramidalis. Nah, untuk musculus pyramidalis ini dia berbentuk triangular dan sangat kecil. Tetapi tidak semua orang memiliki musculus pyramidalis ini. Sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Nah, jadi di tengah-tengah ini ada linea alba. Nah, linea alba ini dia adalah garis berserat yang terletak di tengah di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Jadi linea alba ini nanti dia akan membagi rectus abdominis ini menjadi sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya adalah rectum proprium. Nah, rectum ini terbagi menjadi dua, yaitu rectum proprium dan canalis analis.
Nah, pada sisi luar itu terdapat flexura sacralis. Jadi ini adalah flexura sacralis dan flexura perinealis. Nah, kalau ini berbentuk S jika dilihat dari lateral. Nah, flexura anorektal dia membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis yang merupakan bagian dari levator ani. Jadi saat defekasi itu flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Kemudian di sisi dalamnya itu atau tunika mucosa itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut dengan plicae transversalis recti. Nah, ini adalah plica transversal recti. Nah, di bawah lipatan ini rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Kemudian terletak di atas dan didukung oleh diafragma pelvis. Dan ligamen anososigeal. Nah, ampula recti dia memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Nah, hal ini menjadikan ampula recti itu sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi dari tinja. Kemudian zona transisi dari rektum ke canalus analis itu ditandai oleh linea anorectalis. Ini adalah linea anorectalis. Jadi area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Nah, kemudian ini canalis analis, dia itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, anal kanal itu dibagi menjadi 3 segmen. Jadi yang pertama itu zona columnaris. Ini zona columnaris. Nah, dia itu terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu epitel kolumner atau kuboid. Selanjutnya adalah pecten analis. Nah, pecten analis ini, jadi dia itu disusun oleh epitel squamous kompleks non kornifikasi yang menimbulkan zona putih di mukosa. Nah, garis superior pada zona ini disebut linea pectinata. Linea pectinata dia garis bergerigi mengikuti katup anal. Nah, pada bagian ini terdapat valvula anales. Kemudian ada zona kutanea. Nah, zona kutanea itu adalah cloud eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Jadi dia dibatasi oleh linea anocutanea. Kemudian yang terakhir adalah zona hemorrhoids. Dia adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan dari hemoroid pada pasien yang mengalami penyakit hemoroid. Nah, internal hemoroid dia terjadi di atas linea pectinata, sedangkan eksternal hemoroid dia terjadi di bawah linea pectinata. Kemudian untuk bagian dalamnya itu dijumpai adanya yang pertama itu kolom rectalis atau analis. Jadi ini adalah kolom rectalis atau analis. Dia merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomos arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Terus selanjutnya adalah valvula anales. Nah, valvula anales ini merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian caudal. Kemudian ada sinus rectalis atau anal sinus. Jadi dia itu merupakan cekungan di antara valvulae anales. Ini adalah anal sinus. Jadi dia merupakan cekungan di antara valvulae anales. Nah, untuk otot-otot penyusun dari canalis analis ini adalah musculus sphincter ani yang terdiri dari musculus sphincter ani internus, kemudian musculus curogator ani, musculus sphincter ani externus yang terdiri dari pars profunda dan pars superficialis. Kemudian musculus puborectalis.
lanjut untuk vaskularisasinya. Nah, untuk vaskularisasi dari ini adalah yang pertama arteri. Nah, kalau arterianya itu ada arteri rectalis superior, jadi dia cabang mesenterica inferior. Arteri rectalis superior dia adalah cabang dari mesenterica inferior. Kemudian arteri rectalis media dia merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian arteri rectalis inferior, jadi dia merupakan cabang dari sama arteri iliaca interna. Nah, kemudian untuk vaskularisasi dari pembuluh venanya, jadi yang pertama ada vena rectalis superior. Nah, vena rectalis superior dia beranastomosis dengan vena rectalis media. Jadi vena rectalis superior ini dia akan beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior. Yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Nah, pada anal kanal, jenis vena yang terletak di atas linea pectinata dia akan bermuara ke vena porta. Nah, sedangkan jenis di bawah linea pectinata dia akan bermuara ke vena cava inferior. Selanjutnya adalah peritoneum. Nah, peritoneum ini merupakan suatu lapisan yang tipis dan licin. Peritoneum dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, peritoneum parietal, inilah peritoneum parietal. Jadi, peritoneum parietal itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan jadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan kalau peritoneum visceral, itu dia lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ maupun seluruh permukaan organ. Nah, jadi kalau peritoneum visceral itu dia langsung melapisi pada organ visceral. Seperti ini peritoneum visceral. Nah, fungsi dari peritoneum dia itu bisa untuk menyimpan lemak dan juga sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen. Kedua lapisan peritoneum ini dia itu akan membentuk suatu rongga yang disebut dengan cavum peritonei. Nah, dalam keadaan normal cavum ini itu akan berisi sedikit cairan serosa. Terus akibat adanya perputaran saat embrional, pada saat dewasa cavum peritonei ini tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Nanti kedua cavum ini dia akan berhubungan melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica Winslowi. Selanjutnya organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Nah, organ intraperitoneum itu adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum dan berada dalam kavitas peritonealis. Nah, jadi organ intraperitoneum ini dia akan dilapisi oleh peritoneum baik di bagian anterior maupun bagian posterior itu dia dilapisi dengan peritoneum. Contohnya itu ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, colon sigmoida, cauda pancreas, lien, dan hepar. Nah, kalau organ retroperitoneum atau retroperitoneal, dia itu organ yang peritoneumnya hanya melapisi di bagian anterior saja dan berada di luar kavitas peritoneum. Contoh dari organ retroperitoneal ini kita bisa mengingatnya dengan singkatan yaitu Seth-Packer. Jadi Seth-Packer S-nya suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, colon ascendens et descendens, kidney, esophagus, dan rectum. Nah, selanjutnya adalah
duplikator peritoneum. Duplikator peritoneum ini terdiri dari mesentery, itu alat penggantung peritone, omentum dan ligamentum peritone. Jadi yang pertama mesenterium. Nah, mesenterium itu adalah lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas. Jadi dia itu menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah, contohnya pada kolon itu disebut mesokolon, kalau pada intestinum tenue disebut mesenterium, kalau pada appendix itu disebut mesoappendix. Nah, ini mesokolon transversum. Dia itu adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kalau mesokolon sigmoideum, jadi dia lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik. Jadi dia itu berfungsi untuk melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Lanjut ke omentum. Nah, omentum ini dia membentang dari gaster proksimal sampai dari gaster dan proksimal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, omentum ini dibagi menjadi dua, yaitu omentum maius dan omentum minus. Kalau omentum maius ini dia berasal dari mesenterium dorsalis yang merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gaster dan duodenum pars superior. Jadi omentum maius ini bentuknya seperti tirai, di mana momentum ini akan turun menutupi kolon transversum dan intestinum tenue, kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Jadi di omentum maius ini terdapat dua arteriae dan venae, yaitu arteri atau vena gastromentalis dextra dan arteri atau vena gastromentalis sinistra. Nah, untuk omentum maius sendiri ini terdiri dari ligamentum gastroprenica, ligamentum gastrosplenic,a ligamentum gastrocolica, dan ligamentum splenorenal. Nah, untuk omentum minus, jadi dia itu berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju fascias inferior dari hepar. Nah, omentum minus sendiri ini dia terdiri dari ligamentum hepatoduodenal, dan ligamentum gastrohepatica. Selanjutnya adalah ligamentum peritone. Nah, jadi ligamentum peritone dia itu melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen yang dapat membentuk bagian dari omentum. Jadi ligamentum tersebut kalau di hepar itu ada ligamentum falciform, hepatoduodenal, sama gastrohepatica. Kalau di bagian gaster itu nanti ada ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastroprenica, dan ligamentum gastrocolica. Nah, selanjutnya, jadi apa itu greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow? Greater sac atau cavum peritoneae major. Jadi dia itu menempati sebagian besar ruang di cavitas peritonealis, dimulai di superior pada diafragma dan berlanjut di inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Nah, sakus ini dimasuki ketika peritoneum parietal telah ditembus. Kemudian lesser sac atau cavum peritoneae minor atau bursa omentalis adalah subdivisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis, jadi di posterior dari gaster dan hepar, dan dia berhubungan dengan greater sac melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen omental. Kemudian foramen epiploica Winslow, dia itulah suatu lubang yang menghubungkan cavum peritoneae major dan cavum peritoneae minor. Nah, inilah contoh dari greater sac di bagian sini. Kemudian ini adalah foramen epiploica Winslow. Terus ini juga bursa omental atau lesser sac. Nah, jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.